warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apa kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat ya? Ibu harap kalian selalu sehat, selalu ceria, dan selalu semangat. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang teks deskripsi dan juga gaya listrik. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya, ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semuanya, apa ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi tersebut adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembacanya. Nah, sehingga pembacanya itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, teks deskripsi ini tidak dapat digeneralisasi karena lebih bersifat penggambaran ciri khusus objek yang dideskripsikannya. Nah, teks deskripsi ini memiliki struktur berpikir, yaitu pernyataan umum dan uraian setiap bagian-bagiannya tersebut. Nah, adapun 4 langkah yang kita perlu lakukan sebelum membuat teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan objek yang ingin kita jelaskan. Nah, kita tentukan dulu apa objek yang ingin kita jelaskan. Nah, yang kedua, mengumpulkan data-data dengan cara mengamati secara langsung objek yang ingin digambarkan. Nah, yang ketiga, menyusun sebuah kerangka karangan dari data-data yang sudah terkumpul. Dan yang keempat atau yang terakhir, uraikan kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan fakta dari topik tersebut. Nah, teks deskripsinya itu harus sesuai fakta dan tidak dibuat-buat begitu. Nah, adapun kaidah dalam penulisan teks deskripsi ada 5, yaitu yang pertama mengandung kata sifat, yang kedua memakai kata benda, yang ketiga memakai frasa kata benda, yang keempat mengandung kata kerja transitif, dan yang kelima mengandung kata keterangan. Nah, berdasarkan tujuannya, terdapat 2 macam teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi sugesif, dan yang kedua, deskripsi teknis atau ekspositoris. Nah, deskripsi sugesif itu berisi penggambaran mengenai suatu hal yang bersifat menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi sang pembaca. Nah, sedangkan deskripsi ekspositoris berisi penggambaran mengenai suatu hal yang bersifat objektif, apa adanya, sesuai kenyataan, dan tanpa terdapat kesan subjektif dalam penulis tersebut. Nah, setelah mempelajari apa itu teks deskripsi, sekarang kita akan belajar cara untuk mendapatkan informasi yang penting dan baru pada sebuah teks deskripsi. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya dulu nih, apa itu pengetahuan baru? Ada yang tahu? Nah, arti pengetahuan baru dalam teks bacaan adalah pengetahuan yang diperoleh dari suatu bacaan atau yang awalnya tidak diketahui oleh pembaca atau pendengar bacaan tersebut. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan informasi penting dan baru pada teks bacaan adalah yang pertama, melakukan pembacaan teks tersebut dan dilakukan secara menyeluruh. Nah, yang kedua, tingkatkan fokus yang dimiliki pada saat membaca. Nah, dalam membaca teks tersebut kita harus fokus. Dan yang ketiga itu melakukan pencatatan terhadap berbagai informasi yang penting dan baru. Dan yang keempat, tandai kata yang sulit dan carilah maknanya. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya silahkan buka bukunya halaman 30. Di situ sudah terdapat sebuah teks deskripsi dan ibu berikan waktu selama 15 menit untuk kalian membacanya. Nah, setelah kita membaca teks deskripsi tersebut, kita jadi dapat menemukan sebuah informasi yang menyebutkan bahwa masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik yang menggunakan daya listrik. Oleh karena itu, hari ini kita juga akan mempelajari tentang apa itu gaya listrik. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai 2
muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, terdapat dua contoh atau dua macam listrik. Yang pertama itu listrik dinamis dan yang kedua listrik statis. Nah, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Contoh dari fenomena listrik dinamis ini adalah misalnya salah satunya jika kalian memiliki mainan mobil-mobilan yang menggunakan batu baterai di rumahnya atau rangkaian lampu listrik dan banyak lagi lainnya. Nah, sedangkan listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Nah, listrik statis ini dapat diciptakan dengan reaksi yang ditimbulkan dari dua benda yang mempunyai muatan listrik berbeda. Itu yang tadi muatan positif dan muatan negatif. Efek dari listrik statis ini dapat terjadi karena adanya perpindahan elektron. Benda menjadi bermuatan karena muatan negatifnya atau elektron dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya. Nah, contoh dari listrik statis ini adalah misalnya ketika kita menyisir rambut kering. Nah, maka tanpa sadar itu, kadang rambut kita akan terbawa berdiri seiring gerakan sisir kita tersebut. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya interaksi antara rambut kita dan juga sisir tersebut. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks deskripsi dan daya listrik. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa diulangi kembali pelajaran pada pagi hari ini di rumah. Semoga kalian selalu semangat dalam pembelajaran seterusnya. Ibu sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu lihat bukunya masing-masing ya. Di halaman 57 itu adalah subtema 2 pembelajaran kedua ya. Nah, Ibu mau tanya, apa khas dari tarian Melayu Riau khususnya? Siapa yang bisa jawab? Ya benar, tari zapin. Terus tari persembahan. Ya, tari persembahan itu biasanya untuk menyebut tamu-tamu seperti itu. Nah, jika lagu-lagu khas Melayu, ada yang tahu? Soleram, ya, lagu Soleram itu berasal dari Riau. Bagus sekali anak-anak semua. Nah, itu bisa dilihat bukunya halaman 57. Ibu akan membacakan pola lantai gerak tari. Nah, saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri dan ke kanan. Pasti kalian sering melihat kan kalau penari itu tidak diam aja seperti patung, pasti dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Dan penari itu kadang maju ataupun mundur. Itu adalah memang pola gerak tarian mereka. Nah, selanjutnya itu membentuk lingkaran. Jika digambarkan tarian itu seolah-olah ada garisnya tetapi tidak terlihat. Nah, garis itu biasanya kita sebut dengan garis imajiner. Nah, bisa dilihat anak-anak di halaman 58. Ibu juga melihat bukunya ini. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, dan melingkar. Jadi penari itu tidak hanya diam, gunanya untuk kesana kemari itu bukan karena lasak, tetapi memang itu formasi gerakan tariannya agar estetik, agar penonton tidak membosankan. Ya, gerakan tarian itu kadang memiliki makna loh anak-anak semua sekalian. Jadi penari itu tidak hanya asal bergerak kesana kemari, tidak asal mengasal gerakannya ini itu tidak anak-anak. Jika kalian ingin menjadi penari, kalian harus belajar bersungguh-sungguh, harus latihan. Di halaman 58 di situ ada gerakan pola tarian dari A sampai F. Coba
kita amati bersama-sama ya. Yang A, itu ada penari bergerak dari lurus ke depan. Biasanya ini dipakai untuk penari yang baru memasuki ke panggung. Jadi dia dari belakang ke depan. Itu digunakannya. Nah, yang B itu adalah penari bergerak lurus melalui garis diagonal. Nah, diagonal yang B ini adalah diagonal dari belakang ke depan. Jadi dia itu dari belakang ke depan, agak nyerong ke samping kiri atau ke samping kanan. Selanjutnya ada horizontal. Horizontal itu kita menyamping, mau ke samping kiri atau samping kanan, tapi dia lurus. Kalau diagonal tadi kan dia agak mereng seperti itu. Nah, selanjutnya ada penari bergerak garis diagonal. Nah, yang diagonal ini, yang D itu dari depan ke belakang. Biasanya ini penari itu agak sedikit mundur, tapi dia agak mereng seperti itu anak-anak. Nah, ini masih banyak sampai Z. Ada yang melingkar, ada yang diagonal ramai-ramai membentuk formasi garis merah, ada yang melingkar, ada yang membentuk zigzag. Nah, seperti itu. Makanya kalau kalian ingin menjadi penari harus benar-benar latihan sungguh-sungguh. Belajar halaman 59 udah dibuka bukunya anak-anak semua. Jangan ada yang ngobrol sendiri ya. Perhatikan ibu di halaman 59 gambar 2.6 ada tari lenggong. Coba perhatikan. Nah, mereka meliuk-liukkan badannya dengan lentur ya di situ. Nah, sebelahnya itu ada tari saman. Tari saman ini gerakannya biasa cepat-cepat dan dimainkan banyak sekali penari, mau laki-laki atau perempuan. Dan tari saman ini biasa lagunya itu mereka ucapkan sendiri. Siapa yang mau jadi penari saman? Tunjuk tangan. Wah, semuanya pengen jadi penari ya ternyata. Kalian harus belajar sungguh-sungguh ya. Nah, coba perhatikan di tari legong. Coba, penari itu memegang apa? Iya benar, kipas. Kipas yang dipegang itu sebagai pendukung tariannya. Coba kalau tidak ada kipasnya, pasti dia ada yang kurang kan? Ibu akan mempraktekkan cara membuat kipas. Ibu akan membagikan satu-satu kertas ke kalian ya. Diambil kertasnya. Ini untuk yang lain. Bagikan ke belakang ya. Semua udah pegang kertas masing-masing. Kertas seperti ini. Kita lipat seperti ini. Ke depan, ke belakang lipat lagi, ke depan lipat lagi, ke belakang dan ke depan. Sudah seperti ini semua. Nah, lalu tengahnya kita lengkung. Kita buat menjadi dua bagian, tapi jangan dirobek ya. Jadi di kipas sederhananya. Wah, coba lihat tunjuk punya kalian semua. Wah, hebat-hebat semuanya udah bisa membuat kipas. Kipas ini dapat menghasilkan angin. Jadi kalau kalian kepanasan bisa menggunakan kipas sederhana ini. Selain kipas angin, apalagi yang membuat ruangan dingin? Bener, air conditioner atau AC. AC itu juga membuat dingin ruangan. Kadang ruangan kita seperti menjadi es kalau suhu yang di AC terlalu rendah. Tapi jangan sering menggunakan AC sering-sering ya, karena AC itu sangat boros dalam energi listrik. Jadi kita harus hemat-hemat energi. Nah, di situ di halaman selanjutnya itu ada gambar senter, ada gambar kipas angin, ada gambar setrika dan gambar kulkas. Tadi ada beberapa yang sudah ibu jelaskan ya. Jadi
kalian tinggal mengisinya lagi. Di situ ada soalnya juga kan, apa yang menyebabkan kipas angin bisa berputar dan lainnya. Jadi tolong diisi ya. Minggu depan besok ibu minta tugasnya untuk dikumpulkan. Jangan lupa untuk mengerjakan PR ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang rumah adat suku Manggarai. Mari kita membaca dan menyimak tentang rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Werabo yang terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Werabo menjadi tempat tujuan wisata. Di Werabo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Salah satu di antaranya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut Mburuniang. Berikut adalah contoh gambar dari rumah adat Mburuniang. Rumahnya berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter dengan atapnya terbuat dari ijuk atau juga disebut dengan bunut, dan setiap bagian rumah direkatkan dengan rotan tanpa menggunakan paku sama sekali. Rumah adat ini terdiri atas 5 lantai yang memiliki fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut dengan luntur, yaitu sebagai ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat berkumpul keluarga. Tingkat kedua yaitu disebut dengan loteng atau logo, yaitu tempat menyimpan bahan makanan dan keperluan sehari-hari. Yang tingkat ketiga yaitu disebut dengan lentar, yaitu tempat menyimpan benih-benih tanaman seperti tanaman jagung, tanaman padi, dan sebagainya. Tingkat keempat disebut dengan lemparai, yaitu tempat penyimpanan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut dengan hekang kode, yaitu tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan membaca tentang rumah adat suku Manggarai. Sekarang anak-anak coba tuliskan apa saja informasi baru yang kalian dapatkan tentang bacaan tersebut. Silakan dibuat di buku catatan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Di Indonesia banyak memiliki keanekaragaman bentuk rumah adat. Keragaman bentuk rumah adat ini mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat di tiap-tiap daerah. Berikut ini adalah beberapa bentuk rumah adat yang ada di Indonesia, antara lain adalah yang pertama, yaitu rumah adat Sumatera Barat atau disebut dengan rumah gadang. Yang kedua, yaitu rumah adat dari Riau atau disebut juga dengan rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Yang ketiga, yaitu rumah adat dari Kalimantan Barat atau disebut juga dengan rumah panjang. Yang keempat, yaitu rumah adat dari daerah Papua atau disebut juga dengan rumah adat Honai. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melihat beberapa gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang ibu akan memberi tugas. Coba anak-anak tuliskan apa saja keunikan yang terlihat pada gambar di setiap rumah adat. Setelah selesai, ibu akan meminta beberapa orang untuk maju ke depan agar bisa menceritakan hasil tugasnya di depan teman-teman. Nah anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar mengenai keragaman budaya, yaitu mengenai pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang ada di buku,
Indonesia itu memiliki banyak sekali pakaian adat. Hampir semua daerah itu memiliki pakaian adatnya masing-masing. Nah, pakaian adat ini bisa beragam karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor geografis. Faktor geografis ini bisa mendorong berkembangnya pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan pakaian adat ini biasa dikenakan dalam peringatan atau acara tertentu. Dan juga ada beberapa pakaian adat di Indonesia itu dikelompokkan sesuai dengan kedudukan dan status pemakainya. Contohnya pakaian pada raja, kepala suku, atau bangsawan itu berbeda dengan pakaian rakyat biasa. Setiap pakaian adat yang ada di Indonesia itu memiliki keunikan dan keberagamannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau pakaian ini tidak bagus dengan pakaian ini gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk membaca mengenai keunikan pakaian adat yang wanita Minangkabau. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca secara hening dan Ibu minta kalian untuk memahami setiap paragraf pada bacaan tersebut. Jika kalian sudah selesai membacanya, nah itu kan tadi banyak hal-hal unik yang bisa kita ambil dari keunikan pakaian adat yang pada wanita Minangkabau. Nah selanjutnya, Ibu minta kalian membuat ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan yang kita baca tadi. Nah sebelumnya Ibu tadi udah meminta kalian untuk memahaminya kan. Nah jadi Ibu minta kalian untuk menuliskan ide-ide pokok pada setiap paragraf. Dan kalian menuliskan keunikan-keunikan dari bacaan yaitu tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, setelah itu Ibu minta kalian untuk bisa memahami. Dari bacaan tadi kita baca, banyak sekali keunikan yang bisa kita lihat dari pakaian adat wanita Minangkabau, seperti penutup kepalanya, perhiasannya, dan bajunya. Nah, tentu saja keunikan dari pakaian adat tersebut bisa menjadi ciri khas pada daerah tersebut. Nah, kita sebagai generasi muda hendaknya selalu bangga akan keberagaman budaya kita dan kita selalu untuk melestarikan pakaian adat kita. Nah, kita bisa melestarikan pakaian adat ini seperti mengabadikan foto atau gambar pada pakaian adat dan bisa memakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa memodifikasinya agar kita menggunakannya dengan nyaman dan kita bisa juga menggunakan pakaian adat ini dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai pakaian adat hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua dan bisa melestarikan pakaian adat daerah kita masing-masing. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai keragaman kesenian daerah di Indonesia. Nah, setiap daerah itu memiliki keragaman keseniannya masing-masing. Nah, kesenian itu bisa berupa seni tari, musik, upacara, ataupun seni pertunjukan. Nah, di setiap daerah itu, misalkannya seperti seni tari ataupun seni pertunjukan, menggambarkan tradisi atau adat istiadat di daerah tersebut. Nah, tarian biasanya merupakan ciri khas dari suatu upacara adat atau peristiwa penting. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu perhatikan video yang Ibu tampilkan berikut. Dalam video tersebut merupakan salah satu tarian tradisional daerah yang ada di Indonesia, tepatnya berasal dari daerah Riau. Dan tarian ini diberi nama tari persembahan atau tari tepak siri. Nah, kenapa dinamakan tari tepak siri? Karena saat penampilan tarinya ada salah seorang penari yang membawakan tepak berisikan sirih. Nah, biasanya tari tepak siri ini
digunakan untuk menyambut tamu-tamu pada suatu kegiatan atau acara. Nah, makanya tarian ini juga disebut sebagai tari persembahan. Nah, di setiap daerah itu memiliki berbagai macam kesenian ya. Contohnya saja di Aceh kita tahu ada tari saman. Kemudian di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Barat itu ada tari yang namanya tari jaipong. Nah, dan kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk melestarikan dan menjaga setiap kesenian yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara melestarikan kesenian yang ada di Indonesia tersebut? Nah, caranya adalah anak-anak ibu semuanya mencoba belajar bagaimana cara menarikan tarian-tarian tradisional atau bagaimana cara memainkan alat-alat musik yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga harus menghargai setiap kesenian di daerah kita. Nah, bagaimana cara menghargainya? Nah, misalkan ada suatu pertunjukan kesenian nih. Nah, anak-anak ibu semuanya ikut datang dan meramaikan acara tersebut ya, memeriahkan acara tersebut, menghargai para penampil pertunjukan atau memberikan kritik atau saran yang membangun bila itu diperlukan. Nah, kenapa kita perlu melestarikan atau menjaga kesenian-kesenian tersebut agar kesenian-kesenian tersebut tidak punah atau hilang ya? Kenapa? Karena kesenian-kesenian tersebut merupakan warisan dari nenek moyang kita dan sudah menjadi kewajiban kita untuk meneruskannya ke generasi-generasi di masa yang akan datang. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai keragaman kesenian daerah di Indonesia, silakan anak-anak ibu semuanya buka bukunya ya, buka buku tematiknya di halaman 78. Dan di sana sudah ditunjukkan beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi silakan anak-anak ibu baca baik-baik ya. Nah, selanjutnya ibu akan memberi tugas kepada anak-anak ibu semuanya. Nah, silakan anak-anak ibu semuanya buka bukunya di halaman 82. Nah, di sana ada teks bacaan dengan judul Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Nah, tugasnya ini adalah tugas berkelompok ya. Jadi kelompoknya adalah teman sebangkunya ya, atau temannya duduk di sebelahnya. Nah, tugasnya adalah setiap kelompok mencari gagasan pokok atau gagasan utama di setiap paragraf di teks bacaan tersebut. Nah, apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu atau gagasan utama ya, merupakan pokok atau inti dalam suatu pembahasan. Nah, biasanya gagasan utama ini berupa kalimat dalam suatu paragraf. Nah, dengan kata lain, gagasan utama ini merupakan kalimat yang menjadi dasar dari suatu pembahasan atau pengembangan dalam suatu paragraf. Nah, contohnya ya, ibu akan bacakan di paragraf yang pertama. Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Bireun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Bireun, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Nah, gagasan utama dari paragraf ini yang mana? Nah, gagasan utama atau gagasan pokok di paragraf pertama ini adalah di kalimat pertamanya, yaitu Yayasan Sukma Bangsa Bireun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Nah, kenapa kalimat ini yang menjadi gagasan utamanya atau gagasan pokoknya? Karena kalimat ini merupakan kalimat yang menjadi dasar penjelas untuk kalimat-kalimat selanjutnya ya. Nah, jadi sekarang silakan anak-anak ibu kerjakan tugasnya ya untuk paragraf selanjutnya ya, dari paragraf 2 sampai ke paragraf 6. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai kan mengerjakan tugasnya? Nah, kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, sekarang anak-anak ibu silahkan dibuka bukunya di halaman 85. Di sana ada tugas merenungkan ya. Jadi
Jadi silahkan anak-anak isi. Nah, kalau sudah selesai, silahkan diantar bukunya ke depan. Sudah selesai ya? Ya baik, tolong diantar bukunya ke depan. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kesenian yang ada di Indonesia? Kita harus menghargainya, ya, kita harus menghargainya, kita harus menjaganya, dan kita harus melestarikannya. Nah, bagaimana cara kita melestarikannya? Melestarikan tarian-tarian atau kesenian-kesenian daerah? Kita harus belajar bagaimana cara menampilkannya, ya. Misalkannya kita menari, atau misalkannya kita memainkan alat musik, atau kita menampilkan seni pertunjukan, ya. Baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, ya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.